mensucikan jiwa dalam berinteraksi, supaya kita bisa memiliki hati yang bersih ketika berinteraksi dengan sesama. Yang pertama adalah motivasi interaksi, yaitu ikhlasun niyati lillahi ta'ala fil ukhuwah. Mengikhlaskan niat dalam berukhuwah. Ukhuwah itu harus ikhlas. Ukhuwah itu harus tulus. Dengan makna kita mencintai dia karena Allah, karena dia seorang muslim, karena dia orang yang saleh, dia orang yang di atas sunnah, dia orang yang akhlak yang mulia, berbudi pekerti yang luhur. Kita jadikan sebagai teman kita, sahabat kita, ikhwah kita, dicintai karena itu. Bukan karena hartanya, bukan karena tahtanya, bukan karena rupanya, bukan karena sedaerah atau sesuku atau seprofesi, bukan. Lillahi ta'ala. Kita betul-betul tulus dalam bersahabat dengan dia. Tulus berukhuwah dengan dia. Tujuan kita mencapai ridhonya Allah. Ibtigha mardatillah. Menggapai ridhonya Allah. Tujuan kita ialah mencari pahala dengan muamalah tadi, interaksi tadi, ukhuwah tadi. Sehingga tidak ada tendensi pribadi atau duniawi dalam ukhuwah. Tapi lillahi tabaraka wa ta'ala, ikhlas lillah, tulus libtigha mardatillah. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan dalam banyak riwayat ketika pembahasan ukhuwah dan persahabatan, diminta menerapkan konsep al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Rasul mengatakan dalam hadis, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Kata-kata lillah, lillah. Ini yang harus ditanamkan dalam kalbu kita masing-masing. Ya, kalau ukhuwah kita, persahabatan kita tulus, ikhlas lillahi ta'ala, bersih jiwa kita. Karena cinta kita gak ada tendensi, bukan cinta tendensius, tapi cintanya karena Allah. Ada ketulusan dalam ukhuwah, ketulusan dalam persahabatan. Yang kita cari bukan ketenaran, kemasyhuran, nama baik. Yang kita cari, yang kita inginkan ridhonya Allah, yang kita inginkan pahala minallah, yang kita dapatkan al-jannah minallah jalla wa'ala. Kalau dibahasakan dalam pembahasan ukhuwah, at-tajarrudu lil ukhuwah. Betul-betul murni, tulus dalam berukhuwah, yang membersihkan ukhuwah persahabatan dari niatan-niatan yang tidak ikhlas. Baik niatan duniawi ataukah pribadi. Ukhuwah kita, ukhuwah lillah, bukan ukhuwah tendensius. Ini kunci. Barakallahu fikum. Yang kedua, motivasi kita keimanan. Kita berukhuwah karena keimanan. Kita bersahabat karena keimanan. Kita berinteraksi dengan semua orang dengan keimanan. Dasarnya keimanan yang membuahkan akhlakul karimah. Ini poin yang ketiga sekaligus. Motivasi keimanan dan kita berinteraksi dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti yang luhur yang diajarkan dalam Islam. Kita cermati sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasul bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna iman, yang paling bagus akhlaknya. Mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Dua hal yang seharusnya saling berkaitan. Akhlak itu asasnya keimanan. Akhlak itu pondasinya keimanan. Akhlak itu motivasinya keimanan. Dengan iman seseorang, iman yang kokoh, iman yang sahih, yang benar, akan membuahkan akhlak yang mulia. Hakadha. Barakallahu fikum. Dan di antara konsekuensi keimanan, akhlak yang mulia. Ini berkaitan dengan pembahasan masalah interaksi. Kita bersahabat dengan akhlakul karimah, berteman dengan akhlakul karimah, berukhuwah Islamiyah dengan akhlakul karimah. Kita berinteraksi dengan semua orang dengan mengedepankan akhlakul karimah. Budi pekerti yang luhur yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Itu kenapa beliau SAW memberikan contoh kepada kita sebagai sosok Nabi dan Rasul yang paling bagus akhlaknya. Katanya Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dalam Bukhari Muslim, karena Nabi SAW ahsanan nasi khuluqa. Rasul itu orang yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya. Hadza huwa. Sehingga ini asasnya. Kalau kita punya iman yang sangat kuat, motivasinya keimanan, akan bersih hati dan kalbu kita dalam berinteraksi. Ketika interaksi kita dibangun di atas asas akhlak, masing-masing memiliki semangat yang tinggi mewujudkan akhlakul karimah kepada orang lain. Yang muncul keindahan-keindahan interaksi. Yang muncul hati yang bersih tanpa dengki. Yang muncul jiwa yang bersih tanpa ada kepermusuhan atau dendam atau yang lainnya. Berakhlak. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi adalah prinsip yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW dalam Bukhari Muslim, juga dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Beliau bersabda SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri sendiri. Mencintai untuk temannya, sahabatnya, ikhwahnya. Mencintai untuk mereka apa yang dia cintai untuk diri sendiri. Ini sangat mendalam sekali maknanya. Teman kita adalah kita sendiri. Sahabat kita adalah kita sendiri. Ikhwah kita adalah kita sendiri. Dia adalah kita. Yang dibahasakan dalam hadis kal jasad. Mukminin dalam hal saling mencinta, saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu. Kal jasad. Satu tubuh. Nggak terpisahkan. Kalbunya satu bangunan yang saling menguatkan, saling mengokohkan. Karena konsepnya adalah satu kesatuan. Dia adalah saya adalah dia. Apapun yang saya inginkan berupa kebaikan-kebaikan, saya kepingin kebaikan ini, kebaikan itu, saya pun juga berharap ada pada teman saya. Apapun kejelekan, keburukan yang tidak mau ada pada saya hindarkan, saya jauhi. Pun juga demikian, saya tidak mau ada pada teman saya. Itu namanya mencintai saudara saya seperti mencintai diri sendiri. Ini yang mau bikin muamalah jadi indah, hati jadi bersih. Karena ya mikir diri sendiri, ini saya. Dia adalah saya, mereka adalah saya, kalian adalah saya, ikhwah semua adalah saya, semua teman, semua sahabat
adalah saya. Kaum muslimin adalah saya. Apa mungkin saya menyakiti diri sendiri? Enggak waras. Apa mungkin saya membenci diri sendiri? Error otaknya itu. Apa mungkin saya dendam dengan diri sendiri? Memusuhi diri sendiri? Benci diri sendiri? Tidak mungkin. Kalau ada masuk rumah sakit jiwa, itu tidak waras akalnya. Wah, kata dengan para ikhwah, dengan para teman, dengan para sahabat. Mereka adalah kita sendiri. Maka kita cintai, kita sayangi, kita rahmati, kita hormati, kita hargai. Tutur kata yang bagus dengan mereka, perilaku yang bagus dengan mereka, akhlak mulia dengan mereka, berikan kebaikan-kebaikan untuk mereka, dukung mereka, support mereka, tahun kebaikan dengan mereka. Hakata, dikatakan kayak diri sendiri. Jangan menyakiti, jangan mengganggu, jangan bermusuhan, jangan membenci, jangan mendengki, jangan mendendam, jangan. Dikarenakan diri sendiri. Hakata, itu konsep mendalam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'duhu ba'dah, saling menguatkan. Mathalul mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad. Camkan baik-baik, satu tubuh. Kita semuanya satu jasad. Kita semuanya satu bangunan. Saya, dia, saya. Tanamkan di hati yang paling dalam. Kalau kamu bermusuhan dengan orang lain, Anda memusuhi diri sendiri. Dendam kepada orang lain, dendam pada diri sendiri. Anda menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri. Tanamkan di hati yang paling dalam prinsip ini ya ikhwan. Ini konsep-konsep indah dalam berinteraksi yang membuat jiwa bersih, hati bersih. Barakallahu fikum. Semuanya dengan keimanan, semuanya dengan keikhlasan, semua dengan akhlakul karimah, semuanya dengan konsep saya adalah dia adalah saya. Saya sama dia satu tubuh, satu jasad, satu bangunan. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah konsep namanya muwafaqatul ikhwan. Tanamkan di hati yang paling dalam, terapkan dalam keseharian konsep yang namanya muwafaqatul ikhwan. Senantiasa menyepakati teman-teman kita, menyepakati sahabat-sahabat kita, menyepakati para ikhwah-ikhwah kita. Muwafaqah. Ketentuannya kata para ulama dalam perkara syar'i atau dalam perkara mubah, bukan dalam perkara yang mungkar. Ya, bukan dalam perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Muwafaqah. Sebab dalam persahabatan, dalam pertemanan itu melibatkan minimal 2 orang. Interaksi 2 orang. Bahkan bertiga, 4, lebih sebuah komunitas, sebuah kelompok, bahkan masyarakat. Melibatkan banyak orang. Ya, banyak orang, banyak kepala, banyak ide, banyak pikiran, kadang berbeda. Ada gitu, beda pandang, beda pikiran, beda ide. Itu manusiawi. Supaya bagus muamalahnya, bagus persahabatannya, bersih hatinya, konsep kita adalah muwafaqah. Sepakati, setujui, begitu. Support bersama dengan mereka, selama itu syar'i, selama itu mubah, bukan perkara mungkar, bukan perkara yang haram. Ditegaskan lagi adalah adabul khilaf. Jangan suka berbeda. Jangan suka menyelisihi.
Jangan suka berseteru berselisih. Jangan suka. Athar yang ma'ruf dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridainya, al-khilafu syarr. Beliau mengatakan al-khilafu syarrun. Khilaf, berselisih, berbeda, itu jelek. Apalagi perbedaannya karena gengsi, karena ego pribadi, kepentingan duniawi dan pribadi, gesekan-gesekan duniawi pribadi. Susah sembuhnya. Jangan ada khilaf. Hindari perselisihan, hindari perbedaan, hindari perseteruan. Tanamkan jiwa muwafaqah, muwafaqah. Sepakati, setujui, bersama-sama. Selama perkaranya syar'i, bukan perkara yang haram. Ini yang membuat interaksi jadi indah. Dikarenakan satu hati, menyatukan hati, satu kata, menyatukan kata, satu langkah, menyatukan langkah, satu visi, satu misi, menyatukan visi dan misi. Semuanya syar'i atau perkara yang mubah, bukan perkara yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Ada statement yang sangat bagus di kalangan para ulama, dinukil oleh Abul Barakat Muhammad Al-Ghazi rahimahullah dalam bukunya W. Ishrah, muwafaqatul ikhwan khairun minasyafaqati alaihim. Menyepakati para ikhwah, menyepakati para teman, para sahabat, sepakat dengan mereka, itu lebih baik daripada Anda semata-mata belas kasih kepada mereka. Ini dua amal yang sangat besar dalam persahabatan. Amal yang pertama namanya syafaqah al-ikhwah. Syafaqah itu adalah rasa kasih sayang, ya, rasa belas kasih, rasa perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang berkebutuhan, yang punya hajat, orang-orang yang lemah. Kamu kasihan sama dia, kamu perhatian sama dia, kamu sayang sama dia. Syafaqah ini yang akan memotivasi kamu untuk berbuat baik kepadanya, membantu dia, menyelesaikan hajatnya, meringankan beban-bebannya. Itu syafaqah. Itu akhlak yang sangat mulia, jiwa sosial yang sangat tinggi, kepekaan yang sangat tinggi, muasa, saudara sangat mulia. Tandanya ini orang baik, akhlaknya bagus, peka dengan saudaranya membutuhkan. Tidak semata-mata kasihan deh lo. Nggak semata-mata itu, diwujudkan langsung. Langsung dibantu, langsung diringankan dengan kemampuan dia. Bantuan harta, kasih harta. Bantuan fisik, bantuan pendampingan, didampingi. Dengarkan curhatnya dia, kasih solusi, kasih bimbingan, kasih arahan, disupport, dikuatkan, dibangkitkan semangatnya. Itu luar biasa. Teman kita, saudara kita yang lemah jadi kuat, yang punya banyak hajat, tertunaikan hajatnya. Yang berkebutuhan, selesai kebutuhan dia. Yang bersedih, jadi gembira. Dikatakan syafaqah. Amal yang sangat besar. Namun dalam bab persahabatan dan pertemanan yang melibatkan banyak kalangan, ada amal yang lebih utama lagi. Namanya muwafaqatul ikhwan. Menyepakati mereka, setuju dengan mereka, bersama-sama dengan mereka, apalagi yang terkait dengan interaksi bersama, tidak berselisih, tidak berbeda, tidak berseteru. Ini lebih afdal. Kalau syafaqah itu manfaatnya untuk satu orang yang kamu kasihi, yang kamu bantu. Tapi kalau muwafaqah itu untuk menjaga keutuhan
persahabatan. Menjaga keutuhan hati. Supaya jangan sampai ada keretakan hubungan, keretakan hati. Jangan sampai ada perselisihan, jangan sampai ada permusuhan. Yang ada adalah bersatu padu kebersamaan di atas perkara syar'i atau perkara mubah. Hadza khair, lebih baik dikatakan manfaatnya untuk semua pihak. Beliau mengatakan, kata Abu Barakah Al-Ghazi rahimahullah minha, dan di antara etika persahabatan, konsekuensi persahabatan tentang bab yang saya terangkan barusan, ialah qillatul khilafi al-ikhwan wa taharri muwafaqatihim fima yuridun fi ghairi mukhalafati dini was sunnah. Itu intinya. Beliau mengatakan termasuk etika persahabatan ialah jarang berselisih dengan para ikhwan. Kalau bisa tidak ada ikhtilaf, jangan berselisih dan bersungguh-sungguh untuk menyepakati mereka, setuju dengan mereka dalam semua yang mereka inginkan. Yang penting bukan untuk menyelisih agama dan sunnah, bukan dalam perkara kemaksiatan, kemungkaran, dalam perkara syar'i atau perkara mubah. Itu penting. Mengampu dakwah, mengampu tarbiyah, urusan-urusan yang melibatkan banyak orang, ada ide A, B, C, D, E, masing-masing menuangkan idenya, digodok kemana yang terbaik, terpilihlah A yang dipilih. Supaya bersih hatinya, satu hatinya, jangan banyak ribut, jangan banyak ikhtilaf, jangan banyak beda pandang, sepakati. Bismillah. Ya Allah, sama-sama kita kerjakan dan wujudkan selagi syar'i atau maslahat mubah, bukan perkara mungkar. Ya Allah, support semuanya, jalan semuanya. Muncul hati yang satu, langkah yang satu, kalimat satu, visi-visinya satu, supportnya satu, suka dan duka bersama-sama, kebersamaan dalam perkara tersebut. Jadi indah muamalahnya. Harus ada konsep ini. Ngerti ya? Kalau sedikit muwafaqah, dikit-dikit muwafaqah, sering muwafaqah, nggak ada khilaf, membuat indah muamalah, mengikis yang namanya baper-baper itu hilang, sensi-sensi itu hilang, baru akan hilang. Dikarenakan kita nggak punya masalah sama fulan, kita nggak pernah gesekan sama alan, kita nggak pernah ikhtilaf sama dia, kita selalu support sama-sama, kita selalu sepakat, selalu bersama-sama muwafaqah dengan mereka semua dalam perkara syar'i. Dalam perkara syar'i ini muhimun jiddan, muhimun jiddan. Sampai ada sebagian salaf yang berdoa kepada Allah. Disebutkan sama beliau di sini dari Juwairiyah. Da'autullaha arba'ina sanatan ayyasimani min mukhalafatil ikhwan. Ini wanita ini, Masya Allah. Dia mengatakan, aku berdoa kepada Allah sudah 40 tahun. Terus doa kepada Allah Jalla wa'ala supaya menjaga aku, memaksumkan aku dari khilaf dengan para ikhwan, menyelisihi para ikhwan. Doa supaya jangan ikhtilaf sama mereka, jangan berselisih sama mereka, jangan ribut sama mereka. Sampai doa kepada Allah supaya jangan ada itu dalam kehidupan interaksi kita. Doanya seperti itu, diwujudkan setelah itu dengan realnya. Betul-betul jangan berselisih, jangan banyak khilaf, support, menyepakati, menyetujui bersama-sama dengan mereka semua. Ini konsep. Muwafaqah itu akan menyatukan hati. Namanya ta'aluf atau ulfa. Kalau hati menyatu itu enak. Hati menyatu dengan diawali dari tindakan real di lapangan, juga sepakat terus, tidak pernah berselisih. Nanti akan melahirkan hatinya pun bersatu, tidak pernah berselisih. Nanti akan muncul yang namanya hatinya bersih,
Tidak ada permusuhan di dalamnya, nggak ada kedengkian, kebencian di dalamnya, nggak ada dendam di dalamnya. Yang ada saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, saling perhatian, saling support, saling yang indah-indah tadi. Tolong ini bukan semata-mata wacana. Ini harus diwujudkan dalam keseharian barakallahu fikum. Salafiyun, Ahlus Sunnah wal Jamaah harus menjadi garda terdepan dalam poin-poin ini. Percontohan dalam poin-poin ini. Barakallahu fikum. Maka upayanya adalah secara keseluruhan perbaiki akidah kita, kuatkan akidah kita, perbaiki keimanan kita, kuatkan keimanan kita, luruskan manhajiyah kita, benarkan manhajiyah kita, semangat dalam beramal soleh, kokohkan takwa dan kesolehan, banyak beramal soleh, ikhlaskan niat dengan bimbingan sunnah, terus berlatih akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur dalam berinteraksi, dan wujudkan poin-poin di atas dalam keseharian. Lalu banyak doa kepada Allah Jalla wa'ala supaya dikasih anugerah ukhuwah Islamiyah ala sunnah, dikasih anugerah untuk selalu merasakan keindahan kebersamaan dengan para ikhwah, dan doa secara khusus supaya jangan selisih khilaf dengan para ikhwah. Barakallahu fikum. Semuanya motivasinya iman dan takwa, motivasinya keikhlasan lillahi ta'ala, ketulusan untuk menggapai ridhonya Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Selebihnya lakukan segala sesuatu, ucapan, perbuatan yang bisa menguatkan, mengokohkan persahabatan ukhuwah tadi. Semuanya. Di antaranya hukukul muslimin, tunaikan hak-hak muslim. Kalau ketemu melengos. Kalau ketemu melengos. Tuh ya apa sih? Kalau ketemu melengos. Tuh. Kok lafadznya melengos terus ini? Kalau ketemu sampaikan salam. Sampaikan tebar salam. Ya, salam dengan senyum rahmah, senyum cinta karena Allah. Senyum salam. Salam, tebarkan salam. Kalau diundang nggak hadir. Semangat tuh hadir. Hadirnya karena cinta dia karena Allah. Teman saya, sahabat saya, diperjuangkan untuk bisa hadir. Barakallahu. Minta nasihat, nasihati. Sakit, dijenguk. Gitu ya. Mati, diurus dengan bimbingan sunnah. Dia bersin, baca tahmid, didoakan yarhamukallah, yahdikumullah, dibalas yahdikumullah, wa yuslihu balahum. Dan yang lainnya dari semua hak-hak muslimin tunaikan. Itu bimbingan Islam. Dan yang kedua, tinggalkan segala sesuatu yang meretakkan ukhuwah, yang menghancurkan ukhuwah persahabatan. Jauhi. Itu yang dilarang dalam Islam. La tahasadu, jangan saling hasad. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling melengos ketika berjumpa. Wala tanajasu, dan jangan saling najis dalam akad jual belinya. Itu semua contoh tindakan yang merusak ukhuwah. Jauhi semuanya. Al-muslim akhul muslim. Muslim saudara bagi muslim yang lainnya. La yakdzibuhu, enggak mendustainya. La yakhdhuluhu, enggak menggembosi semangatnya, melemahkan dia. Wala yuslimuhu, enggak menyerahkan dia pada musuhnya. Cukup orang dikatakan jahat ketika dia merendahkan, melecehkan saudaranya. Dikecam dalam Islam. Ditinggalkan semuanya itu. Pupuk ukhuwah dengan mengerjakan semua yang dianjurkan yang bisa mengokohkan ukhuwah, dan meninggalkan, menjauhi semua hal yang membuat hancurnya ukhuwah Islamiyah. Ini semuanya panjang pembahasannya, ikhwan, dibahas panjang oleh para ulama dalam buku-buku ukhuwah Islamiyah dan adabul ukhuwah. Ketika semua dikerjakan dengan baik, akan muncul yang namanya hati yang bersih, jiwa yang suci dalam berinteraksi penuh dengan cinta, kasih, sayang, perhatian, penuh dengan support, saling membantu,
Tidak ada permusuhan, kedengkian, barakallahu fikum. Sehingga nantinya kalaupun kita membenci itu karena Allah, bukan karena pribadi. Karena Allah. Kita benci dikatakan dia musyrik, kita benci dikatakan dia kafir, kita benci dikatakan dia adalah ahlul bidah wal ahwa yang menyembah yang sesat, kita benci dikatakan dia fasik, fajir, maksiat, kita benci karena kejahatan dan keburukannya, bukan karena orangnya. Dicintai juga karena Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Maka wujudkanlah, ingat, wujudkanlah dalam keseharian kita, barakallahu fikum, sehingga diharapkan ukhuwah terajut dengan indah, dirajut dengan bimbingan sunnah, muamalah menjadi bagus, interaksi menjadi baik, hidup menjadi berbahagia, lebih berwarna, lebih menyenangkan, dikarenakan kita bersama dengan kaum muslimin, dengan para ikhwah-ikhwah kita. Bagus muamalahnya, bagus interaksinya. Kuncinya bersihkan kalbu terkait dengan diniyah Anda. Lalu perjuangan bersihkan kalbu terkait dengan ukhuwah dan interaksi Anda. Kuncinya semuanya adalah keimanan, keikhlasan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara global, detailnya ngaji lagi terkait dengan pembahasan akidah, pembahasan akhlak, pembahasan tauhid, perkara keimanan. Ngaji lagi terkait dengan masalah adabul ukhuwah, masalah persahabatan. Barakallahu fikum. Bukunya banyak, alhamdulillah. Tinggal dikaji dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Kalau antum menanyakan, kalau tanyakan ya, kok masih ada yang begini dan begitu? Masing-masing harus evaluasi diri. Jangan cari kambing ireng, kambing putih. Ya, cari kesalahan pribadi. Muhasabatun nafsi. Mungkin ngajinya kurang, jarang taklim, gersang kalbunya, gersang hatinya, akhirnya gampang terpicu emosi dan amarahnya. Sendiri-sendiri ngaca. Semangat taklim. Mungkin amalnya kurang, ibadahnya kurang, sehingga imannya lagi keropos. Akhirnya muamalah juga jadi keropos. Semangat ibadah, semangat beramalnya. Cek kembali. Semuanya harus evaluasi pribadi, muhasabatun nafsi. Baik, nggak usah nunjuk fulan atau nunjuk alan, masing-masing. Lalu perbaikan di masa mendatang menjadi insan yang lebih baik lagi. Baik, untuk sesamanya. Saling evaluasi, saling membawa kebaikan dan perbaikan dalam muamalahnya, akan muncul ukhuwah Islam yang sangat indah. Semua dengan bimbingan sunnah. Barakallahu. Dan ingat, salafiyun al-sunnah harus jadi percontohan yang baik dalam kebagusan interaksi. Harus itu. Karena antum tahu ilmunya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.